Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa pagi. Kita bersyukur pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Yoke pribadi. Mungkin di antara kita ada yang belum mengenal. Sekilas saya mau memperkenalkan, nanti Pak Yoke bisa memperkenalkan lebih lanjut. Namanya Yoke pribadi, berarti anak dari Bapak dan Ibu Dani pribadi. Ya. Oke, nanti Pak Yoke bisa memperkenalkan lebih jauh. Kita akan memulai. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Ya Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia. Bersama-sama kita menaikkan syukur karena kebaikannya. Tunaikan syukur padamu Yesus. Tunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Tunaikan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, hormat, serta syukur hanya bagimu Tuhan. Pagi hari ini kami menaikkan syukur untuk kemuliaan Tuhan. Tunaikan syukur. Tunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu,
bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami boleh datang kepada Tuhan melalui persekutuan doa pagi secara online. Kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Yoko pribadi, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati, mengurapi segala persiapannya. Biarlah setiap firman-Mu pagi hari ini boleh memberkati setiap kami yang join dalam persekutuan doa pagi ini. Bapa di surga, mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk internet supaya dapat bekerja dengan baik. Kami menyerahkan tim multimedia. Hamba menyerahkan diri hamba sendiri. Semuanya diberkati oleh Tuhan dan boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita menaikkan satu pujian. Kalau aku cari damai, hanya dapat ditemui di dalam Yesus Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Walau dalam lembah kekelaman, bersama
bersama Yesus. Hatiku damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Hanya Yesus jawaban. Kami persilakan Pak Yote untuk menyampaikan renungan pagi hari ini. Terima kasih Ibu Ruth untuk kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Ya, saya bersyukur bahwa hari ini saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat lama, ya juga sahabat baru, saudara-saudari dalam Kristus. Ya, saya dulu memang di GKMI juga, jadi cukup ya dari lahir lah sebetulnya sampai setelah menikah beberapa tahun. Kami sekarang ada di Gereja Baptis Internasional di Kemang. Kemudian saya kerja di Yaski dan anak saya 2, yang satu sudah menikah yang muda. Yang besar kerja sama mamanya di toko bunga gitu ya. Oke, saya kira perkenalannya itu aja. Baik, saya akan mulai dengan firman Tuhan supaya nggak terlalu lama. Ibu Liana udah, nah oke, dari halaman pertama Bu. Oke, hari ini judul dari persekutuan kita adalah dapat dipercaya. Ini gambar ini sebetulnya cukup populer ya, semua orang tahu gambar ini. Artinya adalah orang yang satu yang di sebelah kanan itu adalah seorang yang nutup mata, kemudian dia menyerahkan dirinya untuk menjatuhkan ke 3 orang, gitu kan? Dia berani menjatuhkan diri karena dia percaya sama 3 orang itu. Nah, hari ini kita tidak berbicara tentang orang yang satu itu, tapi kita berbicara tentang yang 3 orang justru. Yang 3 orang itu ada di dalam firman pagi hari ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Seperti saya dan kita semua. Oke, next screen. Nah, di sini ada satu quote dari Perdana Menteri New Zealand. Ya, dia bilang, "You cannot ask other people to believe you and vote for you if you don't back yourself." Jadi artinya adalah kamu tidak bisa gitu loh minta orang untuk percaya sama kamu, kemudian dalam pemilihan umum misalnya, terus milih kamu kalau kamu sendiri tuh sebetulnya tidak dapat dipercaya, tidak menampilkan sebagai seorang yang bisa dipercaya. Artinya secara personal memang dia diakui sebagai seorang yang bisa dipercaya, baru orang itu bisa mempercayai. Ya, kita buka dari 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang percaya kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saya ulangi. Demikianlah hendaknya orang-orang memandang kami
sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kita tahu zaman sekarang banyak sekali persekutuan atau gereja gitu ya. Dan hamba-hamba Tuhan, bukan cuma di Kristen sebenarnya, di agama yang lain juga, di agama Muslim misalnya, itu juga banyak sekali ustadz-ustadz. Kalau kita lihat sebetulnya, apakah semua orang yang bertitel pendeta, bertitel ustadz, bertitel segala sesuatu lah, religious leader itu bisa dipercaya? Jawabannya tidak. Ya, tidak semua bisa dapat dipercaya. Banyak yang bisa dipercaya, tapi tidak semua bisa dipercaya. Karena mereka punya keinginan sebetulnya, ada dorongan dari dalam dagingnya mereka sendiri. Kenapa mereka minta dipercaya? Supaya orang-orang yang mendengarkan mereka itu jadi nempel, ya, attach, atau senantiasa percaya, yakin dengan apapun yang dia katakan, sehingga dia mau ngomong apa aja bisa. Dan biasanya ujung-ujungnya duit. Ya, biasanya ujung-ujungnya duit. Oke, jadi sebetulnya padahal hamba-hamba Tuhan itu adalah seorang yang dipercayakan rahasia Allah kepadanya. Bayangkan kalau kita adalah seorang yang diberi percayaan oleh Tuhan untuk memegang rahasia, gitu kan? Kemudian kita bukan orang yang bisa dipercaya. Sangat berbahaya. Dan Tuhan sendiri nanti kita lihat tidak mendiamkan hal yang seperti itu sebetulnya. Pada akhirnya kita akan tahu bahwa Tuhan bertindak untuk orang-orang yang demikian. Kita masuk ke screen yang berikutnya. Di sini saya tulis ya, hampir mustahil seseorang dapat mempercayai orang lain. Ya, hampir mustahil. Karena sebetulnya memang tidak mudah. Seperti tadi ilustrasi yang gambar satu orang yang menjatuhkan diri ke belakang. Kalau misalnya ada seorang hamba Tuhan gitu yang berdiri di belakangnya terus kita suruh menjatuhkan diri itu ke belakang, berani nggak? Nggak seberani itu walaupun dia seorang hamba Tuhan. Kecuali kalau hamba Tuhan itu begitu dekat dengan kita dan memang sangat dipercaya, kita bisa. Tapi hampir mustahil untuk mempercayai orang lain, apalagi seperti saya gini kan, baru pertama kali muncul tiba-tiba ngasih persekutuan, waduh, mesti dicek nih yang disampaikan benar apa enggak. Saya kasih tahu satu pengalaman, saya pernah dapat tugas pelayanan di Jawa Timur. Orang yang memberi tugas itu sebetulnya dia yang bertugas untuk menyampaikan firman. Tahu-tahu dia tidak bisa hadir, dan saya harus hadir sendiri gitu. Saya mampir ke sana, dia tanya, Pak, X mana? Waduh, dia melayani di tempat lain, saya yang menggantikan. Oke, gitu. Saya naik ke sebelum saya naik ke mimbar, dia minta saya duduk. Kemudian dia berdoa sebelum kebaktian. Apa yang dia doakan? Tuhan, tolong supaya hamba Tuhan yang diutus saat ini menyampaikan kebenaran-Mu dan membuat kami tidak tersesat. Saya bilang, saya acungkan jempol kepada hamba Tuhan yang melayani di gereja itu. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh mengharapkan seseorang yang dia bisa yakini dan dia minta perlindungan dari Tuhan. Supaya orang yang menyampaikan firman itu tidak menyesatkan. Kita buka dari Ayub 4, ayat 17 sampai 19. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya, perhatikan ya, hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Perkataan ini memang yang menyatakan adalah sahabatnya Ayub, yaitu Elifas. Ya,
Karena dia melihat Ayub itu begitu percaya diri sebagai seorang yang benar di hadapan Allah. Dan dia bilang buktinya sekarang kamu duduk dalam debu dan dalam sakit yang luar biasa. Kemudian miskin, keluarganya habis. Jadi ini adalah hukuman dari Tuhan. Ya, jadi dia menyampaikan itu. Jadi kita lihat bahwa Elifas seorang sahabat dan boleh dibilang sebetulnya dia juga adalah hamba Tuhan. Dia bisa menyatakan seperti itu. Ayo, kamu juga termasuk salah satu orang yang nggak bisa dipercaya. Buktinya apa? Kamu susah sekarang. Ya, karena hukuman Tuhan lah dalam tanda kutip itu yang dia mau sampaikan. Ya, oke, jadi kita tuh nggak bisa gitu bilang, Pak, udahlah percaya sama saya. Kalau kamu percaya sama saya, kamu untung dah. Ya, atau jadi hamba Tuhan terus memaksa jemaatnya, kamu percaya aja lah, kalau saya ngomong pasti selamat. Alkitab kamu baca belum tentu kamu ngerti, dengerin aja omongan saya. Ada nggak hamba Tuhan yang ngomong gitu? Banyak. Dan itu sebetulnya sangat berbahaya. Oke, kita lihat yang screen berikutnya. Nah, di sini di Amsal 28 ayat 20, itu kita buka deh, salah satu tolong baca. Ada yang bisa bantu saya baca nggak? Atau karena semua di mute, saya aja deh yang baca. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya, sebetulnya aneh juga, ini ngomong kok tadinya ngomong dapat dipercaya banyak berkat, tapi kemudian yang diomong berikutnya adalah orang ingin cepat kaya. Karena orang yang ingin cepat kaya itu sebetulnya adalah orang yang tidak dapat dipercaya memang. Ya, dan dia tidak akan luput dari hukuman. Kalau yang satu lagi dari dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 9, saya nggak usah baca. Ini adalah cerita tentang Yusuf waktu di rumah Potifar. Ya, Yusuf waktu di rumah Potifar, dia itu sangat bisa dipercaya oleh Potifar. Sehingga apa yang terjadi? Dia itu terberkati dengan kasih dari Potifar. Dia bisa menguasai seluruh rumah tangganya. Bagaimana dengan Potifarnya sendiri? Potifarnya sendiri juga berbahagia. Dia tidak kesulitan dalam pekerjaannya karena dia bisa mempercayakan seluruh kehidupan rumah tangganya kepada satu orang yang sangat bisa dia percaya. Jadi orang yang bisa dipercaya itu memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kebebasan secara spiritual dan juga secara jasmani, gitu ya. Oke, kita lihat yang berikutnya dari screen yang berikutnya, ya. Oke, yang tadi gambarnya kan ada anak dua gitu ya. Kalau kita bisa percaya sama orang, maka dia bisa menimbulkan sukacita buat kita. Kita lihat nih gambar yang ini. Terima kasih sudah diulang. Punya seorang percaya dapat menikmati berkat Tuhan bersamanya. Jadi dua-duanya terberkati. Gambarnya adalah dua anak yang saling percaya, akibatnya bisa menikmati hujan sama-sama ya. Oke, screen berikutnya. Dari 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 15. Ya, ini saya baca. Ya, ini soal tentang deaconship, pelayan Tuhan di gereja, gitu ya, majelis mungkin. Yang menjadi penolong haruslah juga seorang yang dapat dipercaya. Selain dirinya sendiri, juga perlu menjaga dirinya tetap dalam kebenaran. Yang dibicarakan di sini adalah tentang seorang pelayan Tuhan, seorang diakon, ya. Dia itu adalah orang yang harus bisa dipercaya. Apalagi diakon itu sebetulnya boleh dibilang kalau di banyak gereja dia memegang kerjaan yang sifatnya duniawi. Akses kepada keuangan sangat mudah, gitu ya. Kemudian juga pengaruh kepada jemaat sangat luar biasa karena biasanya diakon itu dekat dengan jemaat. Ya, dia harus bisa dipercaya. Tetapi selain itu juga sampai di firman Paulus katakan dia pun harus, pasangannya harus juga bisa dipercaya. Karena banyak seseorang yang bisa dipercaya itu karena pasangannya sebetulnya adalah mengganggu kehidupannya dalam hal
pelayanan, dalam hal pekerjaan, dan lain sebagainya, itu bisa berbahaya juga, bisa membawa orang yang tadinya bisa dipercaya jadi melakukan apa yang tidak baik. Misalnya di kantor gitu ya, dia dipercaya untuk menggunakan mobil kantor gitu untuk pulang pergi dari rumah. Tahu-tahu suatu ketika dia datang ke kantor naik sepeda motor. Kenapa? Karena mobilnya di-abuse oleh istrinya, dibawa pergi untuk jalan-jalan, untuk belanja. Padahal tujuan mobil itu adalah untuk membawa dia dari rumah ke kantor. Dan dalam pekerjaan dia sebagai karyawan kantor itu. Orang itu di kantor sangat dipercaya, tapi begitu dia lihat datang pakai motor dan mobilnya tidak dalam keadaan dipergunakan oleh dia, kira-kira jadi pergunjingan karyawan yang lain nggak? Jadi pertanyaan nggak oleh bosnya? Ya, tadinya bisa dipercaya, sekarang jadi hilang karena pasangannya itu mempergunakan fasilitas yang diberikan kepadanya, yang dipercayakan kepada dia. Oke, saya nggak baca juga dari 1 Timotius 3 ayat 8-13, nanti bisa coba dibaca sendiri, tapi pemahamannya adalah seperti demikian. Kita masuk ke screen yang berikutnya. 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Ini saya baca aja, karena nggak terlalu panjang juga. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi sebetulnya, kalau kita lihat dari firman Tuhan, Paulus itu mengingatkan, apapun yang dipercayakan kepada kita, kalau kita mau men-share, ya, jangan kepada sembarang orang, tapi percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Dalam pekerjaan di kantor, kalau misalnya kita sebagai pimpinan misalnya, gitu ya, terus ada tugas keluar kota, dan kita tunjuk seseorang untuk menjabat sementara pekerjaan yang kita lakukan, dan orang itu tidak dapat dipercayai, kemungkinan besar posisi itu akan di-abuse oleh dia. Dan pada waktu pulang kita akan lihat satu situasi yang sulit dikendalikan. Itu yang terjadi, gitu ya. Tetapi kalau kita sudah punya seorang yang kita bisa percaya seperti Yusuf tadi, waktu kita tinggalkan pekerjaan itu kepada dia, dia bisa pergi dengan damai. Karena dia yakin pada waktu dia kembali, keadaan rumah tangganya dalam keadaan baik. Jadi perhatikan juga kalau kita memberikan kepercayaan pada orang. Tadi saya berikan cerita kesaksian tentang waktu saya pelayanan di Jawa Timur itu karena dia belum kenal. Saya angkat jempol pada orang itu. Karena dia tidak kenal siapa saya, bahkan nama pun dia nggak tahu. Tapi setelah saya khotbah, kemudian istri saya ada juga di situ, saya perkenalkan, mereka sangat bersukacita dan mereka kasih saya kue bolu bundar, ya, 2 biji, masing-masing 1. Karena saya juga ada dalam rencana untuk perjalanan pulang ke Jakarta. Ya, dan mereka minta untuk saya kapan-kapan kalau ada waktu lagi datang lagi. Jadi, sungguh kepercayaan itu sangat penting dan perhatikan bahwa mempercayai orang tidak mudah dan kita juga harus jadi orang yang bisa dipercaya. Ya, ini di sini saya tulis satu catatan kecil. Selain dapat dipercaya, pilihlah seorang yang memang terampil sehingga dapat dipercaya dan bekerja dengan hasil seperti yang diharapkan. Nah, ini sebetulnya kita bisa lihat di ayat yang berikutnya. Ya, kenapa kok kepercayaan itu juga harus diberikan pada orang yang terampil? Screen berikutnya. Nehemia 7 ayat 1-2. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Aku di situ adalah
Nehemia, ya, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Ya, kalau kita lihat Nehemia itu tidak menyerahkan pekerjaan kepada sembarang orang. Dia serahkan kepada seorang yang memiliki skill yang tinggi, makanya orang itu jadi panglima benteng itu. Ya, juga kepada saudaranya yang sangat dia dapat percaya. Dan kalau kita lihat di ayat yang sangat penting ini, tulisannya adalah karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Orang yang dapat dipercaya itu juga jangan sembarang kita bilang orang itu dapat dipercaya. Tapi satu kunci seorang yang dapat dipercaya itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Saat ini di radio yang saya pimpin, orang-orang di tim saya, dia bilang, nggak apa-apa Pak, itu kan doa itu semua radio pasti pakai, tapi cuma doa aja. Yang berikutnya adalah yang dibicarakan adalah tentang kebenaran universal. Saya bilang ya, ini kenapa bisa jadi berubah begini? Karena yang memimpin bukan orang kita. Saya bilang orang kita itu adalah orang yang kita dapat percaya. Jadi sangat penting untuk punya orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang takut akan Allah. Paling tidak kita bisa melihat tanda-tandanya apakah orang itu takut akan Tuhan apa enggak. Kalau tidak takut akan Tuhan, itu sangat berbahaya. Ya. Oke, sorry ini sebetulnya ada ayat yang ketinggalan di sini, yang hilang. Saya cari dulu ya, sebentar. Itu sebetulnya dari Lukas. Kok saya nggak cantumkan, karena baru dibuat semalam sih ya, sebentar ya, saya lihat dulu. Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Itu sebetulnya ada di screen ke-3, tapi kelihatannya kepotong itu dari gambar itu. Oke ya, sebentar. Kita buka Yohanes 2 ayat 24 dan 25. Oke. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun beri kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, itu di situ sebetulnya dinyatakan bahwa jangankan kita gitu untuk bisa mempercayai seseorang, ya, Tuhan Yesus sendiri dengan kekuasaannya yang begitu luar biasa, dan dia sudah punya murid-murid yang dia pilih dengan sangat baik, ya, ada 12. Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tidak mau. Kenapa? Karena memang mereka sedang belajar untuk takut akan Allah. Mereka sedang belajar untuk menjadi murid yang benar. Mereka sedang belajar untuk menjadi orang-orang utusan yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, yang memegang rahasia Allah dengan dapat dipercayai, ya. Dan Yesus kalau kita lihat di salah satu ayat bahkan sempat memarahi Petrus dengan begitu kasar, disebut iblis. Kita bayangkan kalau kita punya hamba Tuhan, ya, atau diakon atau elders gitu ya di gereja, kemudian kita katain iblis, kira-kira apa yang terjadi? Keluar dia, ya. Tetapi kita memang tahu juga setelah kita baca dari firman bahwa seorang yang dapat dipercaya itu adalah seorang yang satu takut akan Allah, kedua dia memang punya skill seperti yang tadi kita pelajari, ya, memang punya kemampuan, dan sehingga dia bisa mengeksekusi tugas yang diserahkan kepada dia. Kemudian orang yang bisa dapat dipercaya itu bisa membawa sukacita kepada orang yang mempercayai. Dan orang yang dipercaya tentunya juga memperoleh buah dari hasil dia dapat dipercaya, yaitu apa? Beroleh kasih dari orang yang meminta dia untuk melakukan tugasnya. Ya, seperti kita dikasih tugas oleh Tuhan, tentunya kita juga bisa menikmati
berkat dari Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke screen terakhir ya, kalau nggak salah ya. Oke, Lukas 12 ayat 42 sampai 48. Saya baca deh, ini juga cukup penting. Lukas 12 ayat 42. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan bunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba-hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ya, saya mau kasih satu ayat lagi sebetulnya yang juga penting. Itu termasuk salah satu yang kelihatannya kepotong juga dari dari catatan saya. Bentar ya. Ya sebetulnya kata-katanya adalah kira-kira begini, sorry saya lupa ya, catatan saya kok hilang. Itu di situ ditulis sebetulnya kalau orang itu tidak dapat dipercaya dan dia menyampaikan apa yang tidak persis seperti yang Tuhan mau ngomong gitu kan ya, itu Tuhan akan membinasakan dia. Ya, karena Tuhan tidak mau perkataannya dia itu dikorupsi ya. Mungkin ketemu kali. Tuhan itu akan membinasakan orang yang tidak menyampaikan seperti yang Tuhan tidak mau ya. Ya, seorang nabi yang tidak menyampaikan seperti yang Tuhan mau itu Tuhan binasakan. Waduh, hilang ayatnya, saya lupa nyatet, baca doang. Ya, jadi seperti itulah. Oke, kita buka dari kita buka Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Ini adalah ayat yang terakhir. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu kalau sudah bisa mempercayai murid-muridnya, maka murid-muridnya itu dapat melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. Ya, 20. Oke. Nah, oke, ketemu nih ya dari Ulangan 18 ayat 20 tadi yang saya maksud. Sorry ya, saya hilang catatan saya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak perintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi sebetulnya kepercayaan yang diberikan kepada kita sebagai seorang hamba Tuhan itu sungguh amat penting, dan perhatikan bahwa kalau Tuhan tidak minta terus kita ngomong gitu ya, itu buat kita sangat berbahaya karena Tuhan akan membinasakan dia ya. Jadi kita mesti berpikir 2-3 kali. Oke. Jadi konklusi daripada renungan kita pagi hari ini adalah, jadilah orang yang betul-betul dapat dipercaya. Dan kalau kita pegang rahasia Allah, sampaikanlah seperti yang Tuhan mau kita sampaikan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya. Kemudian kalau kita mau dipercaya, perlengkapilah
diri kita dengan skill yang diperlukan supaya bisa dipercaya. Ya. Kemudian kalau kita sudah bisa dipercaya, kita bisa melihat bahwa kita itu memperoleh banyak keuntungan, yaitu apa? Kita bisa menikmati kasih karunia dari orang yang mempercayakan pada kita. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan, berarti kita dapat kasih karunia dari Tuhan. Dan kita juga bisa melihat bahwa orang yang mempercayai kita, dia bisa bersukacita karena kehadiran kita. Ya, jadi itu akhir daripada bacaan kita. Jangan minta orang percaya sama saya tanpa kita membuktikan bahwa kita memang seorang yang bisa dipercaya. Terima kasih. Amin. Kita tutup dalam doa dulu ya. Bapa yang kudus, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu mengingatkan kami bahwa apabila Engkau mempercayakan pekerjaan, mempercayakan pelayanan kepada kami harus menyampaikan kebenaran sesuai dengan yang Kau kehendaki. Supaya Tuhan kami beroleh kasih setia dari Engkau. Dan biarlah Tuhan Kau juga memperlengkapi kami dengan segala kemampuan yang diperlukan supaya kami Tuhan boleh melakukan tugas dan pelayanan ini dengan benar, dengan memuliakan Engkau, dan sungguh yang kami lakukan bukanlah sesuatu yang kami reka-reka sendiri, tetapi betul-betul karena kehendak-Mu. Supaya Tuhan, orang-orang di sekitar kami yang mendapatkan pelayanan dari kami, boleh menikmati kebenaran yang dapat dipercaya dari Engkau, memperoleh firman yang benar untuk mendekatkan diri kepadamu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Ruth. Silakan Bu Ruth. Ya, udah di-unmute ya Pak. Oke, terima kasih Pak Yoke pribadi STH yang pagi hari ini sudah menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita semua. Yang boleh menambah wawasan kita bahwa seorang yang dipercaya adalah orang yang takut akan Tuhan dan mempunyai kemampuan sehingga membawa sukacita kepada orang yang mempercayai kita. Mari saudara, kita akan memasuki pokok-pokok doa. Mungkin slide-nya bisa dipasang. Sorry, saya live dulu ya karena saya harus berangkat. Oke, Oke Pak Yoke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Sekali lagi mohon maaf ya kalau ada di antara kita yang belum mendapatkan pokok doa, dapat mengambil sebagian dari ini. Sebelumnya kita bersama-sama akan menaikkan pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah sesat, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan. Tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku.
Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar penerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar penerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar penerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita bersatu dalam doa penutup yang disampaikan oleh Pak Edi S. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami naikkannya syukur pada Engkau, Tuhan yang menjawab doa-doa kami di waktu yang tepat, waktu Tuhan, waktu yang indah. Pagi hari ini, kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati. Apapun yang kami kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan di kemanapun kami mengadakan perjalanan, disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.